Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi. Puji nama Tuhan, kita akan renungkan firman Tuhan di saat ini yang terambil dari Matius pasal 5 ayatnya yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Ayat yang ke-8, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Saudaraku yang dalam Tuhan, Yesus sungguh luar biasa. Engkau sangat diberkati Tuhan, dan hari-hari ini Tuhan sedang mengarahkan kita kepada hati yang penuh dengan belas kasihan, hati yang mengerti isi hati Tuhan. Dan Tuhan mau supaya saudara dan saya mengalami juga yang namanya belas kasihan Tuhan. Ada banyak orang yang akhir-akhir ini putus asa oleh karena sakit penyakit. Ada banyak umat Tuhan yang akhir-akhir ini mengalami depresi, mengalami tekanan, mengalami berbagai hal masalah dalam kehidupannya, baik dengan masalah ekonomi, masalah kehidupannya hari lepas hari, makan minum, ekonomi, pekerjaan, usaha bisnis. Kadang-kadang usahanya mulai naik tetapi mengalami kebangkrutan dan lain sebagainya. Tetapi kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus ada di setiap persoalan hidup kita. Tuhan Yesus ada di setiap masalah kita. Tuhan Yesus ada di setiap kehidupan tantangan kita. Tetapi untuk mencapai sebuah hal yang paling penting, kita harus sadari bahwa kita harus melihat setiap persoalan dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus. Itu paling penting saudaraku. Karena dengan demikian saya percaya bahwa dengan memandang kepada Tuhan Yesus, maka setiap masalah kita bisa kita lalui. Dan ini menjadi pesan penting buat kita. Hari ini saya bertemu dengan seorang yang menurut saya beberapa waktu lalu begitu mengecewakan. Tetapi saya dihubungi dan diminta untuk datang untuk melihat kondisinya yang sedang sakit. Dan saya berusaha untuk memandang kepada Tuhan. Dan waktu saya memandang kepada Tuhan, orang yang begitu mengecewakan ini, menurut saya dia biasa saja. Dan kemudian saya berpikir bahwa ngapain saya selayani dia. Tetapi waktu saya sedang mendengarkan setiap kata-kata daripada saudara terkasih ini, Tuhan Yesus bicara, demikian hidupmu. Kamu pernah di posisi seperti ini. Kamu pernah meninggalkan Tuhan. Kamu pernah menipu Tuhan. Kamu pernah menjauh dari Tuhan. Tapi dengan tangan yang terbuka, Tuhan mau menerima engkau kembali, sehingga engkau menjadi seorang yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudaraku, kadang-kadang kita melihat seseorang yang kita tidak senangi atau orang-orang yang tidak kita sukai, itu sepertinya enak kalau lihatnya. Kadang-kadang kita nggak usah gitu. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kita hari ini, saat ini, bahwa Matius pasal 5 ayat 7 berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Saudara, jujur kadang-kadang kita sebagai anak-anak Tuhan tidak berbelas kasihan kepada orang-orang yang menyakiti hati kita, yang mendukacitakan hati kita, yang mengecewakan kita, yang membuat kita patah hati. Terkadang kita tidak memberi ruang untuk mereka. Tapi firman Tuhan jelas, berbahagialah mereka yang murah hatinya. Murah hati artinya memiliki belas kasihan Tuhan. Saudara dan saya harus memiliki belas kasihan Tuhan. Supaya apa? Tuhan Yesus bekerja dalam hidup saudara. Karena saudara harus jadi agen dari apa? Dari belas kasihan Tuhan. Karena saudara harus menjadi agen untuk apa? Untuk betul-betul memberikan hidup saudara kepada Tuhan. Tuhan begitu mengasihi kita.
Tuhan sudah banyak mengampuni kita. Tuhan bahkan memberikan hidupnya untuk saudara dan saya. Oleh karena itu kita perlu membagikan kemurahan hati yang kita sudah dapat dari Tuhan. Kita sudah mendapatkan kemurahan Tuhan. Kita juga perlu mengimpartasikan kemurahan Tuhan itu bagi orang yang bersalah kepada kita, bagi orang yang menganiaya kita, bagi orang yang tidak menyukai kita, bagi orang yang menyakiti kita, bagi orang yang membuat kita putus asa, bagi orang yang membuat kita seolah tidak berarti. Tuhan mau kita tetap memberikan yang namanya belas kasihan, memberikan kemurahan hati kita untuk orang tersebut. Yang berikut saudara, berbahagialah orang, ayat 8, berbahagialah orang yang suci hatinya. Waktu saudara punya niat yang baik untuk melayani orang-orang yang saat ini sedang membuat saudara sakit hati, membuat saudara tertekan, kecewa, dan lain sebagainya, percayalah bahwa Tuhan Yesus mampu melakukan itu untuk saudara dan saya. Oleh karena itu saudaraku, firman Tuhan juga sangat jelas, ampunilah kesalahan orang yang melakukan kesalahan kepada saudara. Karena firman Tuhan jelas, barang siapa yang mengampuni, ia akan diampuni, dan barang siapa yang tidak mengampuni, dia tidak akan diampuni. Dan itulah firman Tuhan yang harus kita genapi, yang harus kita lakukan saudaraku. Kalau saudara bisa melakukan ini, maka saya percaya bahwa Tuhan Yesus mampu memulihkan hidup saudara dan saya. Kalau saudara tidak mau mengampuni, maka Bapa di surga tidak mau mengampuni. Matius pasal 6 ayat 14 dan 15. Kalau saudara mengampuni, maka Bapa di surga akan mengampuni saudara. Oleh karena itu saudaraku, tetaplah menjadi pribadi-pribadi yang menyatakan kemurahan Tuhan di setiap waktu, di setiap kesempatan. Karena saya percaya Tuhan Yesus mampu menjadikan saudara dan saya sebagai alat di tangan Tuhan untuk membawa banyak jiwa memiliki Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.